Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali kesetiaan menjadi lambang dari murninya cinta seseorang. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita setia dengan pasangan kita, dengan panggilan kita, dengan tugas perutusan kita? Jika kita setia, berarti kita cinta dan layak menjadi murid Kristus. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu mengajarkan kami untuk mengandalkan Engkau di setiap langkah hidup kami. Ajarkanlah kami untuk selalu dekat padamu dan selalu ingat serta setia di dalam hidup beriman kami, sehingga kami Engkau layakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bacaan hari ini, di dalam kitab Nabi Yeremia, kita mendengarkan bahwa Nabi Yeremia ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita tidak setia dan taat, tidak mengandalkan Tuhan, maka yang terjadi ialah seperti ikat pinggang ketika dikubur, disembunyikan jauh daripada Tuhan, akhirnya menjadi lapuh dan tidak berguna. Sama halnya dengan kita. Ketika kita yang mengaku diri beriman kepada Tuhan, tetapi kita tidak dekat padanya, maka yang terjadi adalah iman kita menjadi rapuh, kita menjadi pribadi yang tidak berguna, karena kita akan menjadi orang yang mudah digoyahkan hanya karena secuil tantangan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kita diingatkan, sebagai orang beriman mestinya kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Jangan katakan bahwa saya setia kepada Tuhan, tetapi tingkah laku kita sama sekali tidak mencerminkan sebagai putra dari orang yang beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita pun mendengarkan perumpamaan tentang biji sesawi yang menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan juga tentang perumpamaan ragi yang dicampur oleh pembuat kue hingga semuanya menjadi ranum, menjadi tercampur oleh ragi yang sedikit tetapi bisa meragi bagi semuanya. Apa yang ingin dikatakan di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius? Yesus ingin mengajak kita menjadi sadar bahwa hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan di dalam tepung terigu 3 sukat sampai akhirnya seluruhnya beragi. Ia mengatakan kepada kita, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengatakan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Yesus mau mengajak kita untuk menjadi biji sesawi, tetapi bisa menjadi andalan. Meskipun kecil, tetapi bisa menjadi sumber penghidupan. Meskipun sesuatu itu sederhana, tetapi bisa menjadi teladan dan solusi dari sebuah persoalan. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang besar, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Kita diajak untuk belajar, melihat, merenungkan. Sudahkah aku setia kepada Tuhan? Bentuk kesetiaan ini bisa kita wujudkan. Sudahkah aku setia dengan pasangan hidupku? Sudahkah aku setia dengan tugas-tugasku? Sudahkah aku setia di dalam tugas perutusanku? Seringkali yang terjadi adalah soal setia tidak setia kan saya yang tahu. Orang lain tidak tahu. Di situ kita mulai melanggar. Di situ kita mulai belajar untuk tidak setia.
Tetapi ketika kita setia, maka kita akan menghasilkan buah yang berlimpah. Kita akan menjadikan hidup kita menjadi berkat dan bukan kutuk. Setia adalah sebuah kata yang kita hidupi akan menjadi berkat dan membuat kita bersyukur. Tetapi sudahkah kita bersama-sama belajar untuk setia? Sesuatu yang tidak terlihat tetapi menjadi kunci dari kemesraan di dalam hidup berkeluarga, di dalam kedamaian, di dalam hidup berkeluarga, menjadi pemersatu di dalam hidup komunitas maupun hidup gereja. Kalau tidak setia, yang ada ialah saling mencaci, saling menghakimi, dan saling menuduh. Tetapi di dalam kesetiaan kita belajar membiarkan rencana Tuhan di dalam hidup kita terjadi. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, setia bukanlah kata yang begitu istimewa, tetapi setia jika kita hidupi, jika kita jalankan, akan mengubah hidup kita selalu menjadi berkat bagi sesama dan siapa saja yang berjumpa dan hidup berdampingan dengan kita. Selamat memasuki pekan yang baru. Mari kita tetap semangat dan menjadikan diri kita berkat. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.